Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widiantoro SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi. Materi yang pertama yaitu di modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut KHD. Berikutnya adalah materi yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pada materi 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dan yang keempat 1.4 yaitu budaya positif. Saya harus berperan sebagai guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada murid. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah tersebut. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan terjalinnya kolaborasi yang baik untuk semua warga sekolah, tidak hanya kolaborasi guru dan murid saja. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Konsep inti dari budaya positif. Ada 5 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Ada tiga jabaran untuk disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi internal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua berikutnya adalah untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain.
Sedangkan motivasi internal yang kedua yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, serta menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk minimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Sedangkan posisi kontrol itu terbagi menjadi 5, yaitu penghukum, teman, sebagai manajer, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Kontrol posisi ideal seorang guru, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada dirinya sendiri. Kemudian ada keyakinan kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat universal, yang mudah dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang menggunakan peran sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Ada 3 tahapan restitusi yang dapat dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Tujuan untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian untuk refleksi, sejauh mana pemahaman konsep Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Jawabannya adalah setelah mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham, semakin mengerti tentang konsep-konsep budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori motivasi yang berupa hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar akan manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus kita pahami secara utuh dan mendalam, serta diterapkan oleh kita dan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya, tidak semua masalah pada murid harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun guru hanya membantu murid menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian hadiah atau penghargaan tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas yang bersifat menghukum, bahkan bisa merusak hubungan. Posisi kontrol sebagai teman ternyata kurang tepat untuk guru karena murid hanya tergantung pada guru tertentu saja, sedangkan dengan guru yang lain tidak merasa dekat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan bedanya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah penerapan posisi kontrol teman dan pemberi hukuman menjadi manajer. Mengubah peraturan-peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Tidak lagi memberikan penghargaan dan peringkat pada murid tertentu. Tidak seperti yang kemarin-kemarin atau tahun-tahun lalu. Kemudian memecahkan masalah, murid tidak lagi sendiri, namun kolaborasi bersama murid untuk membantu memecahkan dan menemukan solusi sendiri dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda lakukan terkait penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif baik di kelas maupun sekolah Anda?
Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya terkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sedangkan pengalaman di kelas atau di sekolah, hal yang pernah saya alami adalah saat saya menangani kasus perkelahian karena adanya kata umpatan kasar yang dikeluarkan oleh satu murid ke murid yang lain. Saya sudah menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Saya menanyakan permasalahan yang terjadi, apa akar masalahnya, kemudian secara bersama-sama dengan murid mencari solusi hingga kasus ini dapat diselesaikan secara damai. Bagaimanakah perasaan Anda saat mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberi hukuman pada murid, serta saya tidak harus pusing dalam memecahkan sendiri masalah yang terjadi pada murid saya. Saya jadi lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dari pengalaman tersebut, yang sudah baik yaitu adanya keyakinan kelas, adanya budaya positif, segitiga restitusi. Kemudian perbaikannya yaitu posisi kontrol, guru sebagai seorang manajer, motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman, tapi saya merasa seperti tidak ada batasan dengan saya. Terkadang mereka makin melonjak dan seperti selalu tergantung dengan saya daripada wali kelas atau guru yang lain. Saat ini saya memakai posisi kontrol yang ideal yaitu manajer. Saya melihat murid-murid saya lebih dewasa dan tidak manja lagi. Mereka mampu menemukan sendiri solusi masalah yang mereka hadapi. Mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saya merasa lebih senang dan bahagia dan tenang melihat mereka tumbuh dan berkembang. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menggunakan strategi segitiga restitusi, namun sudah beberapa tahap saya terapkan seperti menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, memberi penguatan agar mereka tenang dan tidak merasa disalahkan, mencari tahu permasalahan dan alasannya. Namun saat itu saya lebih banyak memberikan solusi, bukan untuk membantu murid mencari solusi sendiri. Kini saya lebih paham, lebih mengerti langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi hal tersebut. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Kita koreksi diri kita terhadap sikap perilaku kita dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Apakah sudah baik atau belum? Kita harus mampu memberikan contoh sebelum kita menggerakkan warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif. Selain itu, kita juga harus melaksanakan koordinasi dengan wali murid agar budaya positif dapat diterapkan di rumah dan menjadi pembiasaan kapanpun dan dimanapun. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.